Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sahabat tani, kita akan membahas mengenai virus Gemini atau penyakit bule pada tanaman cabai. Ya, cara mengatasinya bagaimana, nanti cara pengendaliannya bagaimana, cara penanganannya bagaimana. Nanti akan kita bahas di kesempatan untuk video ini ya. Untuk sahabat tani yang belum subscribe dulu, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke sahabat tani, mengenai virus Gemini pada tanaman cabai ya, ini tuduhin aja. Untuk virus Gemini ini sampai sekarang pun belum kita temukan obatnya ya sahabat tani ya. Selama kita menanam cabai, untuk virus Gemini ini memang belum kita temukan obatnya. Karena entah sama kalau sekarang entah ya, kalau selama ini memang belum kita temukan obatnya. Jadi untuk virus ini adalah pengendaliannya sahabat tani yang kita perlu bahas, ada pengendaliannya dan antivirusnya nanti bagaimana supaya tidak terjangkit virus Gemini selagi kita menanam cabai. Nah, yang pertama kita bahas adalah faktor penyebabnya dulu. Kita kenali ya sahabat tani ya. Faktor penyebab virus Gemini ini adalah salah satu yaitu kutu kebul ya. Faktor penyebabnya ini adalah kutu kebul. Kutu kebul ini saling saling menyukai kalau pada tanaman cabai yang sudah terkena virus itu. Makanya harus dibasmi dulu kutu kebul. Terus yang kedua kali, tanaman sobat tani itu harus bersih. Rumput-rumput di sebelah, di bedeng-bedengan, di jalan kita berjalan, kalau ada rumputnya itu dibasmi supaya terang, tidak ada di situ tempat persembunyian hama kutu kebul. Terus kalau sudah terjangkit bagaimana ya, susah sahabat tani. Kalau saya sarankan, kalau masih sahabat tani menanam cabai terkena virus Gemini ini atau bule, itu bagusnya kalau masih satu pohon atau dua pohon itu dicabut aja ya. Kok ada kadang-kadang kawan punya saya ada kena virus Gemini kuning tapi kok bisa disembuhkan. Itu tidak terkena virus Gemini ya sobat tani ya. Kita bisa bedakan kalau virus Gemini itu adalah kuning, dia kuning sekali. Kalau yang masih kuning, bercak-bercaknya masih ada hijaunya, itu bukan kena virus Gemini. Nah, kalau yang masih hijau-hijaunya tapi dia agak kekuningan, itu kurang magnesium ya sahabat tani. Itu tanaman yang kurang magnesium. Nanti di situ bisa sahabat tani bedakan kekurangan magnesium sama yang terjangkit virus Gemini. Nah, kalau yang berbintik-bintik kuning tapi ada hijau-hijaunya, itu adalah kekurangan magnesium. Ini sahabat tani semprot aja ya menggunakan kalium sulfat. Itu kalium sulfat kalau mau dikocor itu dengan dosis 2 gram atau 3 gram per pohon, itu dikocor. Kalau nanti sobat tani mau semprot ya, itu 2 atau 3 sendok per cap sobat tani semprotkan, itu akan baik pulih, nanti akan merata hijaunya. Nah, untuk mengatasi bagaimana supaya tanaman kita tidak kena virus, itu nanti sobat tani perlu ketahui dalam penanaman ya. Kalau tanaman sahabat tani itu dulu bekas-bekas cabai tua langsung sobat tani tanami, di situ harus kita antisipasi mengenai itu ya. Jadi kalau bekas bedengan cabai ya sobat tani tanami dulu lah tanaman lain, itu sobat tani hindari. Atau sahabat tani dinding, kalau di sebelah ada tanaman yang tua, sahabat dinding dengan tanaman-tanaman lain, entah jagung, entah kacang, seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk mengatasinya bagaimana supaya tidak terkena virus Gemini atau bule ini ya, sobat tani bisa lakukan pencegahannya dengan menyemprot Aktor 9. Nanti ini, itu Aktor 9 ya, yang dia berbahan aktif ya. Aktor 9 ini bagus berbahan aktif, dia hidroksibenzoat. Hidroksibenzoat itu berbahan aktifnya. Nanti pada umur tanaman dia 10 hari setelah tanam, atau 20 hari atau 31 hari, itu bisa sahabat tani semprot dengan yang berbahan aktif hidroksibenzoat. Cukup 2 atau 3 kali aja untuk mengatasinya ya. Jadi bisa sahabat tani semprot dengan itu.
Juga untuk pengendaliannya, untuk mengantisipasi supaya tidak kena virus ini, bahan aktif hidroksibenzoat itu bisa sahabat tani campur dengan fungisida. Fungisida yang ada tambahannya zinc ya, seperti antrakol, itu kan antrakol ada tambahannya zinc ya. Terus seperti Bion M itu ada tambahannya zinc. Supaya apa? Supaya pohon cabai setelah kita semprot yang ada tambahan zinc fungisida itu, dia mempunyai daya tahan tumbuh yang kuat. Juga di situ sudah termasuk kategori udah kita beri imun. Jadi kalau tumbuhan tumbuh dengan subur, mempunyai imun, dia jarang terkena dengan virus. Nah, jadi sahabat tani juga perlu perhatikan ketika memilih bibit. Kadang-kadang kalau kita memilih bibit lokal itu kita ambil dari pohon ya, kita pilih, tahu-tahu pohon yang kita ambil itu sudah terkena virus Gemini. Nah, itu sahabat tani perlu hati-hati dalam pemilihan benih ya, pemilihan bibit. Jadi kalau memang virus Gemini ini susah diobati, cuma pengendaliannya, mengantisipasinya dengan disemprot dengan hidroksibenzoat yang berbahan aktifnya itu ya, dia aktor 9 itu namanya. Terus lakukan rutinitas menyemprot dengan fungisida yang berbahan aktif ada tambahan zinc-nya ya, seperti antrakol, Bion M, nah, seperti itu. Terus pembersihan lahan sahabat tani harus bersih, penyiangan pada rumput-rumput supaya tidak ada di situ tempat persembunyian hama. Jadi kalau ada pun nanti hama, kita atasi penyemprotan rutin, sudah mudah untuk mengatasinya, tidak ada tempat persembunyian apalagi hama. Jadi ingat tadi adalah faktor penyebab ya, ini faktor penyebab dari virus Gemini itu adalah kutu kebul. Nanti kita bahas di video selanjutnya bagaimana cara membasmi kutu kebul ya sahabat tani ya. Nah, nanti kita di situ kita liput, kita kupas tuntas mengenai pembasmian kutu kebul. Karena kutu kebul ini paling suka pada pohon cabai yang sudah kuning-kuning. Nah, itu paling suka pohon apa itu? Kutu kebulnya. Oke, sahabat tani, mungkin itu saja penyampaian sedikit. Ini sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Kemarin banyak orang yang bertanya mengenai virus Gemini ini bagaimana pengendaliannya. Sampai sekarang memang untuk virus Gemini belum ada obatnya. Namun kita cegah, bagaimana pencegahnya yang tadi saya sudah katakan. Mungkin sahabat tani nanti bisa sahabat tani tonton berulang-ulang kalau belum puas, belum mengerti dengan apa yang saya katakan ini, belum paham. Nah, itu tadi kita dengan cara pencegahannya ya, dengan cara pencegahannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan buat sahabat tani. Mudah-mudahan informasi atau pengalaman saya ini bermanfaat buat sahabat tani. Ya, itu saja. Tonton terus ya channel Bintang Tani, karena kalau kita tonton kita tonton satu tahap, yang satu tahapnya lain tidak ditonton nanti, karena di sini ada semua ringkasan mengenai pengendalian hama ya. Itu saja buat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.